Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan remah mana ini yang sangat penting untuk setiap hari kita mendengar kebenaran ini, kita simpan dalam lubuk hati kita menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau hidup kami pertama-tama firman Tuhan menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan kami percaya ada firman, ada Tuhan. Dan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Doa gembala bagi jemaat. Mari kita membaca dalam Efesus pasal 1. Kita bisa memperhatikan doa Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya yang bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kemuliaan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini doa Paulus di dalam Efesus pasal 1. Kekasih Tuhan, doa Paulus juga ada di dalam Efesus pasal 3. Kita membaca di dalam ayat 16-18. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, ini doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan ini sangat sederhana sekali. Mengajarkan kepada setiap gembala-gembala jemaat supaya mereka juga mendoakan jemaat. Demikian juga kami sebagai tim gembala GPP Jemaat Sawan. Kami selalu membawa dalam doa. Saya selalu membawa dalam doa setiap hari apa yang menjadi doa Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Menjadi doa saya bagi saudara setiap hari sesuai kebenaran di dalam firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya jemaat GPP Sawahan ini, cabang-cabang PDRKK, demikian juga tubuh Kristus. Tetapi saya lebih kusuk mendoakan jemaat GPP yang dipercayakan kepada kami sebagai tim gembala, kepada saya secara pribadi sebagai gembala. Setiap hari saya mendoakan. Di dalam doa-doa saya selalu saya sebutkan supaya jemaat GPP Sawan ini sesuai doa Rasul Paulus ini kepada jemaat Efesus,
supaya saudara diberi roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Demikian juga mata batin saudara dibukakan, diterangkan, ya, supaya mengerti, memahami panggilan saudara, ya, visi saudara ke depan. Dengan saudara memahami, mata batin saudara dibukakan, diterangi oleh Tuhan, sehingga saudara berada di dalam visi Tuhan. Visi Tuhan ini ada 3 bentuk, ya. Ada visi, ya, sinode majelis pusat. Ada visi gereja lokal. Ada visi pribadi. Ini terkait. Tidak bisa Tuhan memberikan visi kepada gereja secara nasional, majelis pusat atau sinode. Kemudian gereja lokal jalan sendiri-sendiri. Bahkan pribadi-pribadi, ya, maunya sakarepe dhewe dalam tanda petik. Kekasih Tuhan, pasti berkaitan. Kalau GPPS di dalam visi misinya, visi utama gereja GPPS Tuhan sudah taruh kepada para pemimpin-pemimpin majelis pusat GPPS, yaitu gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Ini menjadi visi. Maka otomatis gereja lokal, ya, pribadi tidak akan lepas dari visi utama ini. Kekasih Tuhan, nah di sini kalau kita berada dalam visi Tuhan, ya, berkembang dalam setiap pribadi. Lihat di sini, betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Bahkan dikatakan apa? Betapa hebatnya bagi kita yang percaya. Karena Yesus sebagai kepala gereja dan semua kekuasaan apapun di dunia ini takluk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kalau kita berada di dalam visi Tuhan ini. Bahkan dikatakan apa? Sampai begitu rupa Tuhan itu nyata. Karena umat sebagai tubuh Yesus, dikatakan apa di sini? Ya, sangat jelas sekali. Efesus pasal 1, kita lihat di sini. Dan jemaat, ya, karena segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa. Lihat, jemaat itu akan nyata kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang akan melihat bahwa jemaat itu adalah tubuh Tuhan, kepenuhan Tuhan, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan akan nampak di dalam jemaat karena Yesus sebagai kepala. Dan lihat doa Paulus. Paulus berdoa supaya apa? Supaya, ya, jemaat itu dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Ya, di sini kita perlu, mengapa? Karena kita hidup di dunia, ya, masih banyak tantangan, bukan di awan-awan. Apalagi dalam keberadaan sekarang ini, COVID-19 wabah ini, yang belum tuntas, belum selesai, bahkan bertambah. Ya, varian baru yang daya tularnya sampai 70%. Bukankah kita membutuhkan, ya, pertolongan Tuhan? Nah, di sini kita lihat Roh Kudus, ya, menguatkan dan meneguhkan kamu di dalam batinmu. Luar biasa. Apa yang menjadi dampak COVID-19 ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan. Nah, ini Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan batin kita. Dan bahkan di tengah-tengah situasi kondisi dinamika yang berat ini, ya, oleh iman kita ini, Yesus Kristus ada dalam hati kita. Kita berakar, berdasar di dalam kasih. Bahkan dikatakan apa? Supaya kita, ya, jemaat itu, kita berdoa memahami
betapa lebar, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ini pentingnya apa? Di dalam dinamika hidup ini kan banyak tantangan, baik diri kita maupun keluarga kita. Saya pernah kenal seorang hamba Tuhan, dan memang saya kenal, bukan pernah, saya sangat kenal juga putrinya, saya sangat kenal pada masa muda. Ya, saya kenal betul. Nah, suatu saat saya mendengar putrinya ini ya berpacaran dengan seorang yang tidak seiman. Orang tuanya sebagai pendeta ya sangat-sangat menolak, sangat-sangat keras, tidak setuju. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Saya kenal putrinya dengan baik. Ya, tentunya sebagai keluarga pendeta dibesarkan dari kecil, dari sekolah minggu sampai menjadi ya pemuda, menjadi pemudi. Ya, tentunya dalam aktivitas-aktivitas kegerakan pemuda-pemudi di dalam kekristenan. Tapi sayang karena orang tua tidak setuju. Apa yang dia ambil? Tindakan apa? Karena dia bersikeras begitu rupa sampai akhirnya dia bunuh diri. Dan ini memang betul. Ya, ketika saya mendengar saya tidak percaya, saya bertanya, apa betul? Nah, apa jawab orang tuanya? Pak Sewi, mana ada orang tua yang tidak sayang anak? Tidak ada, semua orang tua sayang anak supaya hidupnya baik. Saya sebagai papa ini saya sayang anak, tapi dia sudah pilih jalannya. Dia pilih jalannya. Saya tidak bisa apa-apa. Nah ini saudara, ironis, tragis, dan fatal sekali. Ya, ini apa yang menjadi kesulitan hidupnya ini, keputusan yang diambil ini sangat-sangat tragis. Betapa pentingnya keluarga itu juga mendoakan seperti Rasul Paulus mendoakan jemaat. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus. Menjadi contoh teladan bagi tiap gembala jemaat mendoakan jemaatnya. Itu menjadi tanggung jawabnya. Demikian kami sebagai gembala di GPP Sawan. Maka kami juga menghimbau supaya para pimpinan, pengurus semua juga mendoakan jemaat. Demikian juga saudara, jemaat itu anggota keluarga. Keluarga itu bagian dari jemaat tubuh Kristus. Maka orang tua atau para bapak-bapak mendoakan anaknya. Demikian ibu-ibu mendoakan anaknya. Demikian juga kita secara pribadi mendoakan diri kita ini. Supaya ketika kita menghadapi di dalam kesulitan kesukaran, maka disinilah doa-doa itu ya kita lihat begitu penting. Lihat, kita diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, sesuai firman Tuhan ya. Bukan di luar firman. Sesuai firman Tuhan sudah sempurna. Dari Kejadian sampai Wahyu, sesuai Mazmur 19. Lihat, supaya mata batin kita diterangi. Ya, supaya kita tahu apa menjadi pengharapan ke depan, visi. Kalau kita di dalam visi itu, kita akan melihat kekayaan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan dikatakan betapa hebatnya bagi kita yang percaya yang berada dalam visi Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan apa? Yesus kepala. Segala sesuatu yang ada ini, kekuasaan apapun takluk di bawah Yesus Kristus sang kepala itu. Dan tubuhnya itu adalah jemaat ini akan melihat kemuliaan Tuhan kalau Yesus sebagai kepala. Selanjutnya dikatakan apa? Supaya Roh Kudus itu meneguhkan, menguatkan kita. Di dalam batin kita. Kita berakar, berdasar dalam kasih Tuhan. Dan betapa kita memahami betapa panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Tuhan. Jemaat, umat, semuanya di dalam naungan doa ini. Maka mereka diliputi. Mereka lihat, dinaungi. Dan lihat mereka semua atmosfer di dalam doa ini. Baik gembala-gembala bagi jemaat. Keluarga-keluarga, orang tua, papa, mama, ayah, ibu. Ya, mendoakan keluarganya. Supaya dalam situasi kondisi apapun tetap mantap, tidak tergoyahkan.
di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak mengambil keputusan yang tragis, yang fatal, tetapi tetap mantap di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan, setiap pribadi kami berdoa, yang di dalam kesulitan, baik pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan. Kami sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan berseru, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami mewujudkan doa Paulus ini. Baik gembala, baik keluarga, sehingga ketika jemaat, keluarga yang menghadapi situasi kondisi yang sulit, tidak mengambil keputusan yang salah, yang fatal, yang tragis. Mereka tetap mantap di dalam Yesus. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dijamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus dijamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap pribadi mantap di dalam Yesus. Dan mereka melaksanakan, mewujudkan doa Paulus ini. Baik gembala bagi jemaat, baik keluarga bagi keluarganya. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia di dalam wabah virus 19 ini, kami berseru para pimpinan diberi hikmat dan bijaksana untuk mengatur negara ini sehingga teratasi wabah virus ini oleh pertolongan Tuhan. Indonesia Tuhan tolong. Demikian kepolisian, ABRI, TNI, Tuhan berikan kekuatan hikmat supaya negara ini aman dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, NKRI tetap terpelihara, terjaga. Puji Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.